Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Trisnawati Sijabat, saya berasal dari kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda yaitu resentie yang berarti kupasan atau pembahasan. Pengertian resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku, pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian kesusastraan. Jadi, resensi merupakan kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Tugas seorang penulis resensi yaitu penulis resensi memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Hal yang perlu ditanggapi yaitu kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca resensi. Unsur-unsur atau sistematika resensi. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, inti atau isi resensi. Yang kelima, keunggulan buku. Yang keenam, kekurangan buku. Dan yang ketujuh, penutup. Identitas buku antara lain judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dimensi buku, dan harga buku. Langkah-langkah menyusun resensi. Yang pertama, menentukan karya yang akan diresensi. Yang kedua, mengumpulkan data terkait identitas karya seperti judul, penulis, jumlah halaman, penerbit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan kerangka karangan. Yang keempat, mengumpulkan informasi penting terkait kerangka resensi. Yang kelima, mengembangkan kerangka resensi. Yang keenam, memeriksa kembali resensi perihal adanya kesalahan penulis atau tidak. Kemudian langkah-langkah meresensi buku. Yang pertama yaitu mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Ketiga yaitu menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi. Saat menilai kualitas sebuah buku yang diresensi, berikut ini ialah sejumlah hal yang menjadi indikator penilaian. Yang pertama, organisasi atau kerangka penulisan. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan bagaimana sistematika buku tersebut, seperti penyusunan bab dan subbabnya. Contoh kalimat yang berhubungan dengan organisasi dan kerangka penulisan. Buku ini mempunyai sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara terstruktur sehingga pembaca lebih mudah mengikuti alur pemikiran dari penulisnya. Yang kedua, isi pernyataan. Dalam hal ini kita menilai bobot ide, analisis, penyajian data, dan kreativitas penulisannya dalam menulis buku tersebut. Contoh kalimat yang berhubungan dengan isi pernyataan resensi yaitu penulis buku ini mampu menampilkan ide-ide yang unik karena bukunya lebih banyak menonjolkan aspek kearifan lokal. Dalam hal ini, kita mengkritisi bagaimana pemakaian ejaan, penulisan kata, dan penyusunan kalimat di buku tersebut. Contoh kalimat yang berhubungan dengan aspek kebahasaan buku yaitu buku ini tidak cocok dibaca oleh kalangan remaja karena di dalamnya terdapat banyak istilah-istilah akademik yang hanya bisa dipahami oleh kalangan mahasiswa atau dosen. Yang keempat, aspek teknis. Dalam hal ini kita mencermati bagaimana tata letak buku. Contoh kalimat yang berhubungan dengan aspek teknis buku yaitu dari tata letaknya kita dapat mencermati bahwa buku ini disusun dengan cermat karena dipenuhi oleh ilustrasi yang mendukung penjelasan penulisannya. Syarat di dalam penyusunan sebuah resensi. Yang pertama ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema. Ketiga, memiliki alasan terhadap buku yang akan diresensi.
Yang keempat yaitu harus bermanfaat. Tujuan meresensi. Tujuan meresensi ada 3, yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang isi buku kepada masyarakat atau pembaca. Yang kedua, mendiskusikan dan memikirkan tentang masalah yang diangkat dalam buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan untuk dibaca kepada pembaca tentang sebuah buku. Kemudian manfaat resensi. Manfaat resensi yaitu menjadi bahan pertimbangan, nilai ekonomis, sarana promosi buku, dan pengembangan kreativitas.